Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, tetap semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan bertemu dengan materi yang baru lagi setelah kemarin adalah pertidaksamaan rasional dan irasional. Kemudian selanjutnya sekarang adalah materinya persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Mungkin kalian agak sedikit asing ya dengan kalimat tersebut karena dulu waktu di SMP kalian belum memperoleh materi tersebut. Oke, nanti kita akan berkenalan, mengkaji lebih dalam sehingga nanti kalian akan dapat memahami. Untuk selanjutnya, di dalam persamaan dan pertidaksamaan mutlak itu ada definisi dan sifat nilai mutlak. Kemudian yang kedua ada persamaan nilai mutlak itu sendiri. Kemudian yang ketiga pertidaksamaan nilai mutlak. Terlihat sedikit ya. Nah, faktanya seperti apa nanti kita akan melaluinya sendiri nanti biar bisa menilai seperti apa sih gitu kan materinya. Nah, kita beralih ke yang pertama dulu yaitu definisi dan sifat nilai mutlak. Kita akan membahas mengenai definisinya dulu, yaitu definisi nilai mutlak. Nah, perhatikan definisi dari nilai mutlak berikut ini. Kalian perhatikan. Nah, definisi ternyata ada beberapa, ada banyak. Jadi, cara membacanya, kalau ada X dipagari seperti itu kanan kiri, kalian bisa membacanya dengan nilai mutlak dari X. Oke? Oke. Jadi membacanya seperti ini. Nilai mutlak dari X itu akan bernilai positif X ya, atau akan mempunyai nilai dianya sendiri jika X-nya itu lebih dari 0 atau positif gitulah ya. Kemudian nilai mutlak X akan bernilai 0 untuk X-nya sama dengan 0. Jadi nilai mutlak dari 0 itu pasti nilainya adalah 0 gitu. Kemudian nilai mutlak X akan sama dengan min X untuk X-nya kurang dari 0. Jadi ketika yang di dalam mutlak itu adalah bilangan negatif, nanti akan menghasilkan nilainya itu akan sama dengan minnya dari bilangan yang negatif tadi itu. Gimana? Jelas tidak? Kalau belum jelas, kita perhatikan contoh berikut ini. Misalnya contoh yang pertama adalah tentukan nilai mutlak dari 3. Nah, nilai mutlak dari 3. 3 itu bilangan positif, 0 atau negatif. Positif kan? Nah, kalau positif berarti nilai mutlaknya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Ya kan? Tadi kan di situ sudah disebutkan di definisi. Mutlak dari X akan menghasilkan sama dengan plus X untuk X lebih dari 0. Artinya nilai mutlak dari 3 berarti akan menghasilkan nilai 3 juga. Kemudian soal selanjutnya adalah mutlak dari 0. Udah jelas ya tadi. Berarti adalah 0. Kemudian yang berikutnya mutlak dari min 2. Nah, jelas bilangan negatif kan? Tadi kalau bilangan negatif itu sama dengan berapa berdasarkan definisi. Karena X-nya kurang dari 0 atau negatif, maka mutlak dari X itu akan menghasilkan min X. Jadi X-nya itu berarti kan min 2, ya kan? Akan menghasilkan min X, berarti kan min 2. Jelas nggak? Kan sama dengan 2, ya kan? Ayo dipahami dulu. Kemudian selanjutnya, kalau ada soal mutlak dari 1 min 5. Kita cari dulu nilainya. 1 dikurangi 5 berapa? Min 4 kan ya? Berarti kita akan cari nilai mutlak dari min 4. Nah, min 4 itu sendiri adalah bilangan negatif. Ketika yang di dalam mutlak itu bilangan negatif, berarti dia akan menghasilkan nilai min X. Min 4, ya enggak? Berarti bisa dituliskan seperti ini, ya kan?
min dari x-nya itu min 4, berarti min 4. Min ketemu min, hasilnya akan menjadi 4. Kemudian misalnya ada contoh soal seperti ini. Akar 5, mutlak dari akar 5 dikurangi akar 3. Nah, sekarang kita identifikasi akar 5 dan akar 3 itu besar mana? Akar 5 kan ya. Nah, kalau besar akar 5 berarti akar 5 kalau dikurangi akar 3 akan menghasilkan bilangan apa? Positif, negatif, apa 0? Positif kan? Nah, positif. Ketika dia nilainya positif, mutlak dari suatu bilangan positif, berarti dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Kita nggak usah menghitung nilai akar 5 berapa, akar 3 berapa, nggak usah. Jadi intinya ketika akar 5 dikurangi akar 3 itu menghasilkan positif, berarti mutlak dari akar 5 min akar 3 sama dengan akar 5 dikurangi akar 3. Sampai sini jelas ya? Kalau sudah, kita perhatikan di situ. Mutlak dari 3, 3. Mutlak dari min 2, 2. Mutlak dari 1 min 5 atau mutlak dari min 4 akan menghasilkan 4. Mutlak dari akar 5 min akar 3 akan menghasilkan akar 5 min akar 3. Kesemuanya itu kecuali 0 ya, menghasilkan bilangan positif ya tidak? Meskipun yang dimutlak itu bilangan negatif. Nah, kesimpulannya nilai mutlak akan selalu bernilai positif ya. Jadi mutlak itu selalu positif. Kalau ada yang mengerjakan nilai mutlak kok ketemu negatif, nah berarti perlu dipertanyakan. Untuk selanjutnya kita beralih ke yang kedua, yaitu sifat nilai mutlak. Sifat-sifatnya ada apa saja sih? Sifatnya ada 3. Jadi untuk A, B elemen bilangan real berlaku mutlak A kali B akan sama dengan mutlak A dikalikan mutlak B. Contohnya gitu ya, kalau ada mutlak dari 2 kali 3 berarti akan sama saja hasilnya dengan mutlak 2 dikali mutlak 3. Sehingga mutlak 2 berapa? 2 kan? Mutlak 3 berapa? 3 kan? Berarti akan menghasilkan 2 kali 3. Hasilnya adalah 6. Mau langsung ya boleh kalau ada soal seperti itu. Mau pakai sifat ya boleh, mau pakai definisi ya boleh. Kemudian sifat yang kedua yaitu mutlak dari A per B itu akan sama saja nilainya dengan mutlak A dibagi mutlak B. Contohnya misalnya ada soal tentukan nilai mutlak dari min 2 per 3. Berarti kita kalau kita mengerjakan ini berdasarkan sifat berarti akan menjadi mutlak min 2 dibagi mutlak 3. Mutlak min 2 berapa? 2 kan? Mutlak 3 berapa? 3. Berarti akan menghasilkan 2 per 3. Kemudian sifat yang ketiga, ketika ada mutlak A itu akan sama saja nilainya dengan akar A kuadrat. Nah, contohnya misalnya tentukan mutlak dari 5, berarti akan sama nilainya dengan akar 5 dikuadratkan. Hasilnya adalah 5. Kok ribet sih Bu? Ya nggak masalah. Jadi kalian boleh mengerjakan berdasarkan sifat, boleh berdasarkan definisi. Nah, bagaimana? Sudah jelas apa belum? Kalau belum, silahkan diskusikan kesulitan kamu di grup kelas. Tanyakan apa saja. Terserah kalian mau bertanya soal, mau bertanya materi. Sekecil apapun pertanyaannya, silahkan tanyakan dan gunakan waktu sebaik mungkin untuk kita berdiskusi. Kalau kalian sudah jelas, boleh kalian nanti kerjakan soal latihan berikut ini, dikerjakan di buku tugas, ditulis yang rapi. Nanti misalnya kalian ada keraguan, ini jawabannya apa ya, boleh kalian tanyakan di grup. Bu, kalau saya nomor 1 jawabannya seperti ini, betul apa tidak gitu, silakan ditanyakan di grup kelas. Nah, soalnya adalah seperti ini. Nah, silakan kalian kerjakan, salin dulu soalnya, dikerjakan yang rapi atau mau oret-oretan dulu boleh, nanti baru ditanyakan. Setelah itu nanti kita diskusikan di grup kesulitannya apa. Nah, oke.
Saya akhiri dulu ya. Semoga pembelajaran kali ini memberi manfaat bagi kalian. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak. Nah, jangan lupa nanti setelah mengerjakan latihan soal, kalian sudah punya bekal yang banyak, sudah siap. Silakan nanti kalian kerjakan kuisnya dengan baik. Tidak usah terburu-buru karena waktunya lama kan, sampai jam 5. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.